Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oh iya sobat ya, mungkin ada keterlambatan ya. Yang pertama ya, saya ucapkan ya buat semua ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, dari saya ataupun dari kru ya di channel Ruang Batin, ketika mungkin sebelumnya ada sebuah kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja ya. Oke ya, yang kedua mungkin juga ada keterlambatan ya. Kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya, tepatnya memasuki minggu kedua ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Memasuki minggu kedua ya, di bulan April ya 2025 saat ini. Tetap ya di 3 hari ke depan ya. Saya mulai harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Kalau tanggalnya ya tanggal 8, 9, 10 ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, kebenaran yang terungkap ya. Ingat, kebenaran yang terungkap memasuki minggu kedua ya, bulan April. Oke, bagaimana nantinya silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, selanjutnya setelah sudah Gemini, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat nih zodiaknya dulu. Di sini ada Taurus, artinya Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakannya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Taurus ya, memasuki minggu kedua bulan April ya. Oh, ini kenapa nih Taurus asmara muncul petunjuk The Devil ya. Kartu utama sepasang kekasih dirantai, belakangnya ada iblis ataupun setan ya di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune. Ini juga mantap ya. Ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Oh, ini kenapa ya? Ini dua kartu saling bertolak belakang ya. Ini sangat negatif ya. The Devil, dan di sini dan di kartu konfirm menunjukkan sangat positif. Ada Wheel of Fortune. Ya. Ini kali saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya tentang asmara di sini. Ini kelihatannya masih banyak dari sahabat Taurus yang mungkin masih
terganjal ya, ataupun masih banyak batu sandungan ketika kalian berharap adanya sebuah kestabilan. Mungkin secara kebahagiaan, saling pengertian, saling menyayangi, saling mencintai. Di sini kelihatannya masih banyak sekali gitu loh batu sandungan kalian. Kenapa seperti itu? Karena di sini saya rasakan memang bukan alami, bukan kesalahan alami sobat, tapi dipaksa adanya sebuah energi negatif yang masuk di dalam kehidupan kalian ya, terutama di urusan asmara, dan itu akan mengacaukan semua. Nah, jadi apa yang sedang kalian harapkan, yang sedang kalian impikan selama ini apa ya? Ini terkadang kandas, kacau, belum kesampaian, belum kalian rasakan, belum sesuai ekspektasi. Ini terkadang banyak kandas gitu loh. Ibaratnya mau mencapai finish lah, ini banyak yang ada sebuah kegagalan. Itu tadi loh, disebabkan bukan kesalahan alami, bukan kesalahan kalian lah, bukan kesalahan pasangan kalian lah, tetapi memang ada orang iri, orang toksik ya, yang nggak mau asmara kalian bahagia. Kalian terus ini tertutup energi negatif. Sering saya mengatakan ada sebuah black magic di dalam diri kalian. Kira-kira seperti itu ya. Nah, makanya jangan heran ketika banyak dari sahabat Taurus yang memang kacau di urusan asmara. Ini kelihatannya hampir sama seperti apa ya? Seperti Gemini nih. Seperti itu ya. Cuman di sini kalian masih diuntungkan muncul petunjuk Wheel of Fortune. Artinya di sini apakah tidak bisa ada perubahan, apakah selalu adanya kegagalan, adanya sebuah problem? Tidak begitu juga. Nah, karena di kartu konfirm ini memberi peringatan buat kalian ya. Ini memberikan sebuah sinyal bahwa bisa saja akan ada perubahan halal yang baik ya, yang bagus, yang positif sesuai ekspektasi kalian. Asalkan di sini itu tadi tetap adanya sebuah pendekatan doa dan ikhtiarkan. Karena apapun itu di sini kelihatannya kalian masih terbantukan semesta sobat. Semesta itu tidak tinggal diam. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi semesta tidak tinggal diam. Asalkan satu, kita harus adanya sebuah pergerakan. Tidak boleh kita berpasrah ya, ataupun stuck, diam, apalagi mundur. Kan tidak boleh seperti itu. Seperti itu ya. Karena kalian jelas di sini masih terbantukan oleh semesta. Asalkan satu, ya kita harus ada sebuah berani melangkah maju. Artinya selesaikan masalah ya, cari solusinya bagaimana, diikhtiarkan. Nah, salah satu kan contohnya seperti itu. Biar bagus di sini. Kalau kalian diam, apalagi tidak mau berdoa ataupun berikhtiar, di sini akan bertambah rumit hubungan kalian. Jelas akan bertambah rumit karena saya rasakan secara energi di sini sangat panas gitu loh. Sangat adanya sebuah perubahan yang luar biasa nantinya. Yang awalnya sangat positif, sangat damai, ya baik-baik saja, ini akan timbul sebuah gejolak baru. Selesai, timbul lagi, selesai, timbul lagi terus. Makanya bagaimana agar bisa lebih panjang lah, ibaratnya masa damai kita ya, masa bahagia kita, bagaimana caranya bisa panjang ya, harus ada sebuah ikhtiar. Nah, kan seperti itu, karena kalian masih beruntung terbantukan semesta. Jadi ketika kalian berikhtiar itu akan diberi kemudahan loh. Beda ketika Wheel of Fortune ini mungkin tidak muncul, ya itu beda lagi. Ketika kalian berikhtiar kelihatannya ya bisa selesai sih, cuman masih banyak sebuah problem, masih banyak hambatan, masih banyak halangan. Tapi ketika muncul Wheel of Fortune ini sepertinya kalian akan dimudahkan atau digampangkan untuk penyelesaian masalah. Semoga bisa dipahami. Ini sangat sangat beruntung loh ya, muncul Wheel of Fortune. Ya semua kembali sama kalian. Kira-kira seperti itu ya. Baik buruknya asmara kalian itu kembali sama kalian. Mungkin nanti kita deteksikan. Untuk pekerjaan ataupun karir, Taurus, kartu utama muncul petunjuk 8 koin. Ya. Eight of Pentacles, ada seseorang sedang memahat 8 koin ya di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk Five of Cup. Ini kenapa ya ada 5 cup ya. 3 cupnya terguling, 2 cup masih berdiri sama wanita yang sedang menangis ya di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Di sini kelihatannya masih banyak ya dari sahabat Taurus yang mungkin adanya sebuah kerja keras, adanya sebuah perjuangan, adanya sebuah usaha keras ya. Bahkan sampai kewalahan di sini. Gitu. Artinya apa? Ya memang secara energi kartu sih, secara kondisi ya, ini masih banyak yang belum stabil gitu loh. Ya, misalkan
pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan. Ini kelihatannya masih, apa ya, masih banyak yang belum bisa mencapai itu semua gitu loh. Artinya ya masih butuh kerja keras, masih butuh perjuangan ya di sini, gitu loh. Saya rasa sih tidak masalah ya, asalkan kalian, eee, tetap semangat, maka di situ pasti akan ada jalan, kan seperti itu. Meskipun masih banyak kesulitan, masih banyak kendala di sini. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan masih banyak kesulitan, masih banyak kendala, karena di sini muncul sinyal, muncul petunjuk 5 cup sobat. Artinya jelas gitu loh, bahwa secara pekerjaan ataupun secara karir ini, masih banyak yang susah ya untuk bisa mengkondisikan agar biar bisa stabil ya, bisa memenuhi persyaratan lah sesuai ekspektasi kalian, ini masih banyak yang kesulitan. Ya bisa dikatakan, eee seperti ini ya, bisa dikatakan ketika kalian sudah membangun ya, gitu loh, membangun pekerjaan kalian, membangun karir kalian agar bisa stabil sesuai keinginan kalian ini, terkadang tiba-tiba serasa terhantam masalah sobat. Entah cepat atau lambat, entah kalian merasakan atau tidak, yang jelas sering seperti itu. Ketika kalian sudah menyusun ya sebuah rencana, terus apa ya, terkadang ada sebuah problem ataupun masalah yang tiba-tiba datang gitu loh. Artinya apa? Ya bisa dikatakan ambyar gitu loh, seperti itu. Bangunan kalian ambyar, rencana kalian ambyar, terkadang terjadi seperti itu. Makanya banyak juga ini sahabat Taurus yang terkadang adanya kesedihan ya, adanya kekecewaan gitu. Karena apa? Ya itu tadi, susah payah membangun sebuah rencana, susah payah membangun sebuah bisnis usaha ataupun lain-lain, tiba-tiba terhantam masalah. Terkadang sering seperti itu. Nah, cuman lagi-lagi, sahabat Taurus jangan terlalu bersedih berlarut-larut ya, segera bangkit. Karena apa? Karena kalian di sini masih didukung sama 2 cup yang berdiri, artinya masih ada sebuah kesempatan-kesempatan ketika ingin membangun lagi, ya. Ketika ingin adanya sebuah kelancaran lagi, keberhasilan lagi, kesuksesan lagi, itu masih bisa kok di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak, apa ya, tidak tertutup total sehingga kalian sampai terpuruk, tidak seperti itu kok ya. Misalkan itu tadi ya, harus segera bangkit, cari solusinya, ikhtiarkan, di sini akan bagus. Jangan bersedih berlarut-larut sobat, ya biarkan, ya. Artinya ya memang sudah, apa ya, sudah gagal ya ya biarkan saja. Cuman kan, eee, apa ya, kita harus paham gitu loh, kegagalan itu bukan untuk selamanya. Ketika kita mau berusaha, ketika kita mau bangkit, pasti akan ada sebuah, keberhasilan kembali yang akan kita rasakan. Nah seperti itu ya, bisa saja, diartikan, kegagalan itu keberhasilan yang tertunda, kan bisa saja seperti itu. Tetap semua ini kembali sama sahabat Taurus. Seperti itu ya, tetap semangat ya, seperti yang sudah kalian jalankan saat ini, meskipun masih ada kegagalan, masih ada batu sandungan, tetap aja semangat. Nah, seperti itu ya, jangan mudah menyerah, karena kalian masih didukung 2 cup. Artinya keberhasilan, kesuksesan, pencapaian target ini masih berada di belakang kalian kok. Nah, seperti itu. Oke ya, nanti kita deteksikan. Lanjut dulu di keuangan atau rezeki Taurus. Kartu utama muncul petunjuk Seven of Pentacles. Ada seseorang sedang memandang 7 tumbuhan koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Sun. Ada anak kecil naik kuda disambut kehangatan matahari ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya tentang keuangan ataupun rezeki ya. Di mana, masih banyak sahabat Taurus yang mungkin masih kewalahan ya. Gitu. Masih kewalahan dalam arti ya secara finansial, secara ekonomi ataupun keuangan ini masih banyak yang, adanya sebuah penurunan gitu loh. Itu yang saya rasakan. Karena banyak dari kalian yang masih adanya sebuah renungan, masih adanya sebuah kepikiran-kepikiran, masih adanya sebuah beban. Kapan waktunya stabil, kapan ada kelancaran rezeki, kapan adanya sebuah pemasukan, itu yang sedang kalian harapkan gitu. Terkadang itu yang membebani sebuah pemikiran kalian, juga membebani sebuah, batin kalian. Adanya kelancaran itu yang terkadang membebani kalian gitu. Adanya sebuah renungan. Kira-kira seperti itu. Apakah di sini
sangat-sangat terpuruk yang sangat luar biasa, tidak begitu juga kok di sini. Artinya masih ada rezeki, cuman rezeki ini kelihatannya masih, apa ya, masih belum, sesuai ekspektasi kalian gitu loh, masih belum bisa maksimal. Secara apa, ya secara, yang kalian rasakan sendiri. Maksud saya seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Cuman jangan khawatir ya, kalian di sini muncul kartu konflik, muncul petunjuk desan. Artinya akan ada perubahan kok di sini. Mungkin akan ada rezeki-rezeki yang baru, entah rezeki lama, entah rezeki baru. Ini kelihatannya akan masuk sama kalian. Desan. Akan ada perubahan, akan ada perkembangan, akan ada pertumbuhan di sini. Asalkan satu ya, laki-laki ini balik sama sahabat Taurus. Kira-kira seperti itu ya. Desan. Artinya akan ada pencapaian ulang di situ. Seperti apa ya? Seperti ada sebuah restart ataupun seperti ada sebuah refresh. Kalau HP ya ketika ada bermasalah kan harus kita refresh, harus kita restart kan seperti itu. Sama seperti rezekinya Taurus di sini. Itu kan lagi-lagi balik sama kalian, mau tidak merefresh, mau tidak merestart, ya itu tadi. Nah, dalam arti ya tetap perjuangkan apapun itu ya. Nah, itu bagaimanapun caranya kita tidak boleh menyerah. Karena ini jelas loh, 7 tumbuhan koin. Artinya ya anggap saja kesulitan kalian ini, anggap saja kalian masih menanam sobat. Gitu loh. Pasti kan ketika kita menanam pasti suatu saat akan menuai. Dan keberhasilan itu tidak bisa diprediksi. Bisa datang di setiap waktu tanpa kita duga, tanpa kita sangat. Terkadang keberhasilan itu bisa kita rasakan. Asalkan satu, yaitu tadi tetap kita semangat untuk menjemput sebuah keberkahan rezeki itu sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi. Ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu kedua bulan April ya, kebenaran yang terungkap untuk Taurus, asmara. Asmara di sini memang apa ya, bisa dikatakan banyak kerumitan ya, banyak banyak keruwetan. Setelah saya deteksi cara penerawangan di sini bisa dikatakan 50-50 ya. Ini sangat diuntungkan loh. Biasanya ketika muncul The Devil ini, komunitas terbesar biasanya disapu ataupun tersapu dengan adanya sebuah konflik. Sulit untuk penyelesaian masalah. Biasanya seperti itu. Hanya saja di sini kalian diuntungkan masih muncul petunjuk Wheel of Fortune. Artinya dua kartu ini sangat bertolak belakang. Yang satu sangat negatif, The Devil. Yang satu sangat positif. Makanya secara apa ya, secara energi rasa, secara yang saya terawang barusan di sini, ya masih syukurlah muncul petunjuk 50-50, 50%, 50%. Artinya masih ada kemudahan jalan. Nah gitu loh. Masih ada sebuah pencapaian. Ketika kalian bermasalah ini masih bisa damai, masih bisa nyambung kembali. Yang 50% masih stuck energinya. Masih sangat sulit, masih sangat berat dan masih timbul gejolak-gejolak konflik. Itu yang 50%. Kenapa seperti itu? Ya karena memang energi ini sangat-sangat kuat, sobat. Saya terangkan tadi ini sangat kuat loh di sini energi negatifnya. Kiriman energi black magic-nya ini sangat kuat, sangat berpengaruh sekali sama kehidupan asmara kalian. Makanya saya sering mengatakan ketika kalian merasakan masalah yang terjadi ini kok apa ya, banyak keanehan, banyak keganjilan. Ketika kalian sudah merasakan seperti itu, ya jangan diselesaikan logika, sudah tidak nyambung. Tapi apa, masukkan unsur energi. Nah gitu loh. Selesaikan secara energi. Ya, dibuka auranya kembali biar bagus. Nah, karena di sini jelas ya berhubungan sama energi yang tak kasat mata. Seperti itu ya. Dan ketika tidak kalian netral, ya bisa saja nih pasti akan berpengaruh di faktor-faktor lainnya. Akan ada keterpurukan, akan ada banyak masalah, banyak banyak gejolak di situ. Nah gitu loh. Karena apa? Banyak sekali yang konsultasi memang awalnya seperti itu. Tertembak di satu titik, mengalami kesusahan di satu faktor, akhirnya semua terkontaminasi. Berbagai faktor tersangkut akhirnya. Ada sebuah kesulitan-kesulitan ya, keterpurukan-keterpurukan. Ya memang seperti itu. Karena apa? Ya satu ibaratnya ya tidak dibersihkan semuanya akan ikut kotor kan seperti itu. Ada penutupan aura semua, kena tutup semua. Semoga bisa dipahami ya untuk sahabat Taurus ya. Jadi ini sekali lagi
kembali sama kalian. Mau tidak adanya sebuah perubahan yang positif. Ketika mau ya pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa itu penting, ya ikhtiar juga penting. Nah, cari orang-orang di bidangnya biar kalian terbantukan untuk masalah kestabilan tentang aura. Kalau kalian bisa ya silakan dibuka sendiri auranya, kan seperti itu. Oke ya, sangat sangat disayangkan di sini ya. Kalau ketika muncul bantuan dari semesta, Wheel of Fortune pasti ada kemudahan-kemudahan, ada kemudahan-kemudahan, dan kalian tidak berikhtiar, itu kan sangat disayangkan loh. Seperti itu. Dan kesulitan itu akan terus berlanjut, bukan hanya di 3 hari ke depan. Kalau aura kalian tetap seperti ini. Nah, sama juga halnya ketika aura kalian terbuka, kepositifannya, kebahagiaan, bukan hanya di 3 hari ke depan saja, selamanya kalian akan merasakan sebuah kestabilan. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Kalau di pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi secara penerawangan ya di sini kebenaran yang terungkap di sini waspada untuk komunitas terbesar kelihatannya masih banyak yang kesulitan di sini. Secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan ini masih banyak yang kesulitan, masih banyak yang kerja keras, masih banyak yang harus berjuang ya. Nah, seperti itu. Ya kenapa kok terkadang kita sudah berjuang keras dan hasilnya mau finish, mau kita capai, tetapi ada saja suatu kegagalan lah, batu sandungan lah. Kenapa itu semua terjadi? Kenapa itu kok sering terjadi? Yaitu tadi berefek sobat, kena imbas adanya sebuah penutupan aura. Nah gitu loh. Makanya di sini digambarkan masalah pekerjaan itu pun ya juga agak sedikit rumit gitu loh. Karena memang imbas ya dari The Devil. Kalian tertembak di masalah banyak yang kena problem di asmara ya. Terus kalian biarkan ya larinya di berbagai faktor. Nah, seperti itu ya. Jadi waspada ini untuk komunitas terbesar ya. Apakah semua Taurus? Ya tidak. Ketika saya sekali lagi mengatakan komunitas terbesar, pasti kan ada komunitas terkecil. Nah, kan seperti itu. Jadi ini komunitas terkecil yang mungkin masih stabil ya, masih bisa untuk menangani sebuah problem sehingga bisa itu tadi bisa tetap mencapai ekspektasi. Ya mungkin komunitas terkecil ini ya secara aura masih stabil, masih bagus kan seperti itu. Mungkin sudah pernah dinetralkan ya. Seperti itu ya. Makanya masih tetap ada sebuah kestabilan, masih tetap ada sebuah keberuntungan-keberuntungan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi waspada untuk komunitas terbesar, bisa saja mungkin dulu ataupun kemarin yang mungkin masih baik-baik saja 3 hari ke depan akan ada sebuah konflik, akan ada sebuah problem baru. Bisa saja ini sudah kalian maksud saya bisa saja ini sudah kalian rasakan sampai saat ini pun. Kira-kira di situ ya. Oke lanjut. Kalau masalah ataupun kalau faktor keuangan ataupun rezeki, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini kelihatannya 50-50 ya. Jadi 50% ada juga sahabat Taurus yang nantinya akan dihantam sebuah keuangan. Entah itu rezeki yang lama, entah itu ada rezeki yang baru-baru itu akan masuk sama kalian. Yang 50% ya. Yang 50% satunya lagi masih terdeteksi stuck ya. Gitu. Jadi kebenaran yang terungkap yang 50% satunya lagi ini masih stuck, masih banyak yang kesulitan, masih banyak yang unsur secara finansial ini masih anjlok, masih ada penurunan. Ini juga masih banyak yang seperti itu. Karena seakan-akan memang rezeki kalian sudah terkontaminasi sobat. Nah gitu loh. Akhirnya apa? Banyak sendatan, terkontaminasi sama energi negatif. Ada penutupan aura, ada kiriman black magic dari siapa ya? Dari orang toksik, orang iri yang sama kalian. Tidak mau melihat kalian bahagia, tidak mau melihat kalian senang untuk menjalani hidup. Maunya biar kalian susah, biar kalian terpuruk. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk rezekian ya di 3 hari ke depan bisa saja akan ada sebuah hantaman rezeki buat kalian, bisa saja tidak. Justru kalian akan dirugikan secara keuangan. Bisa saja seperti itu loh. Karena memang terkontaminasi. Energinya cukup kuat ya kali ini ya. Energi negatifnya cukup kuat sekali di sini. Itu akan berpengaruh ya. Ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya informasikan ini semua bersifat general reading. Energinya itu luas, mengacak, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah ketika kalian penasaran ya, silakan konsul secara pribadi.
Biar apa? Biar tidak timbul tanda tanya besar, sobat. Apalagi ketika kalian ada sebuah problem, ada masalah, ya saya akan memberikan solusi terbaik. Dan lebih-lebih ketika nanti kalian terdeteksi adanya sebuah penutupan aura, saya akan bantu untuk menghancurkan dinding penghalang sehingga apa? Aura kalian yang positif akan bisa bersinar kembali, akan bisa berseri-seri kembali sehingga bisa mengundang sebuah kerezekian, kepositifan, serta kebaikan-kebaikan lainnya. Karena apa? Dinding penghalangnya sudah kita hancurkan. Kalau ada dinding penghalang, ya jangan kaget, jangan heran ketika uh, kebaikan, kepositifan, kerezekian ini akan hadir sama Taurus-Taurus yang memang auranya masih bagus, masih stabil, sudah pernah di netral, sudah pernah terbuka kembali. Itu akan hadir sama Taurus-Taurus yang seperti itu. Nah, ketika kalian merasakan kesulitan, ya berarti kalian termasuk para Taurus yang memang ada ketertutupan aura kalian. Itu sangat berpengaruh loh, sobat. Kelihatannya sepele, ya silakan nanti dirasakan. Kelihatannya sepele ya masalah aura, tapi itu akan sangat berpengaruh sama kehidupan kita. Nah, seperti itu ya, baik buruknya ya, enak tidaknya itu aura itu sangat berpengaruh. Yang menentukan lah kira-kira seperti itu. Meskipun tidak yang utama loh ya, tapi aura ini dominan. Nah, seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Nah, tetap ya, pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Syukuri aminkan saja. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan agar kalian waspada untuk langkah selanjutnya dan lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib agar lebih baik lagi, sobat. Nah, seperti itu ya. Ya, intinya ya tetap ada 3 poin kalau nasib kita ingin berubah baik. Satu, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan agar bisa mengurangi beban kalian. Nah, ketika beban kalian itu berkurang, maka persentase energi negatif akan bisa menurun. Kan seperti itu, syukur-syukur menemukan solusi. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian jangan menyerah, tetap perjuangkan ikhtiar kalian jangan menyerah. Dan kunci terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena apa? Kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya, sobat. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami. Intinya ya, sobat ya, next ya. Intinya apapun berita yang sudah saya sampaikan semua ini ya, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi, sikapi, tanggapi dengan bijak, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Taurus, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya, Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.